Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wageng, kali ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut untuk malam hari ini. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari kondisi manusia yang sudah meninggalkan diri kamu secara komitmen, sepertinya kondisi dia lagi bersifat tercekik. Bukan hanya tercekik saja yang ingin saya katakan terhadap diri kamu. Secara kebutuhan, secara keuangan, secara sumber pendapatan, sepertinya manusia itu lagi merasa frustasi ataupun terintimidasi.
Kamu bisa melihat sendiri bagaimana situasi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. Kondisi mata yang tertutup tetapi dikelilingi oleh 8 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik kata mata tertutup, manusia itu untuk malam hari ini bukan hanya tercekik, bukan hanya terintimidasi, dan bukan hanya merasa frustasi, tetapi keadaan dia yang sedang dia alami ini seperti menempatkan posisi dia seperti seseorang yang meminum racun, tetapi racun yang diminum bukannya memberikan kondisi lupa bernapas untuk itu juga, melainkan secara perlahan-lahan. Kartu pertama, 8 pedang. Nih, dia geng. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisinya. Kalaupun saya mengatakan secara pembawaan energi, saya rasa untuk malam hari ini pun keadaan dia seperti menyimpan yang namanya sisi trauma. Seperti ada sisi trauma yang membuat pemikiran dia ini seperti merasa ada penyesalan, ada kondisi dihantui, dan sepertinya bayangan kamu ini pun masih memberikan manusia itu secara spiritual yang bersifat batin, tertekan dan terbebani. Nih, mantap. Dia sudah memberikan diri kamu sisi trauma ketika ada komitmen, tetapi sisi trauma yang dia berikan secara komitmen terhadap diri kamu, trauma itu pun sedang dia rasakan, trauma itu pun sedang terjadi, dan trauma itu sedang dia nikmati. Kenapa? Karena sisi trauma yang kamu terima dari manusia itu sudah membuat diri kamu sadar, dan kesadaran kamu belum tentu membuat manusia itu mampu untuk mendekatkan diri terhadap diri kamu. Kamu jangan mengira dia memberikan sisi trauma atau pengalaman terhadap diri kamu membuat diri dia tidak menyimpan sisi pengalaman tersebut. Dia menyimpan sisi pengalaman itu karena memang dia sadar, dia mengakui, dia menyesali apa yang dia perbuat terhadap diri kamu. Muncul kartu koin. Kartu koin yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 4 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari keempat koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini berbicara secara finansial atau kebutuhan. Tetapi saya tidak mengatakan finansial atau kebutuhan itu bersifat royal. Saya tidak mengatakan bersifat royal, tetapi justru kebalikannya. Kebalikannya dalam arti apa? Manusia itu lagi pelit untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dia, lagi memperhitungkan apa yang menjadi kebutuhan dia, karena memang kondisi keuangan dia ini lagi bersifat miskin. Kemiskinan yang sedang terjadi secara finansial dia ini seperti membuat diri dia merasa diabaikan oleh berbagai orang di luaran sana. 4 koin, lebih banyak situasi yang membuat manusia itu untuk malam hari ini meluangkan waktu, di mana ketika meluangkan waktu memikirkan apa yang menjadi kebiasaan buruk yang dia miliki, apa yang menjadi feedback yang dia dapatkan dari situasi yang sedang dia alami untuk malam ini. Kartu pertama tercekik, kartu kedua kemiskinan secara finansial. Muncul kartu Three of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 3 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketiga pedang tersebut,
Ya, saya rasa kartu 3 pedang ini mengatakan manusia itu lagi berduka, manusia itu lagi menyimpan kekecewaan, manusia itu seperti ada rasa sakit hati, manusia itu seperti ada luapan emosi yang ingin diluapkan terhadap seseorang, di mana seseorang sepertinya sudah memanfaatkan dia dan sudah mencurangi manusia itu. 3 pedang. Dia mengkhianati kamu demi seseorang, dan seseorang yang dia prioritaskan ternyata mengkhianati dia. Karena kehadiran dari seseorang ini hanya melihat apa yang menjadi sisi keroyalan dia, sisi kepintaran dia, dan hanya melihat untuk menjadikan manusia itu agar manusia itu memberikan keuntungan. Itulah yang selama ini saya katakan terhadap diri kamu, agar kamu itu bisa berpikir untuk menghapus apa yang menjadi air mata kamu, karena tangisan kamu, duka kamu, kesedihan kamu itu hanya bersifat sementara waktu dari pemberian manusia itu terhadap diri kamu. Karena manusia itu pun akan mendapatkan apa yang menjadi kesedihan kamu ketika dia mengetahui ternyata siapa yang bisa memberikan manusia itu bentuk kebahagiaan. 3 pedang, dia ini lagi berduka. Kartu pertama tercekik plus duka. Muncul kartu The Hermit. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan, kartu The Hermit ini berbicara secara keterpurukan, ini berbicara secara penyesalan, ini berbicara secara ketakutan. Nih, The Hermit penuh dengan situasi ketakutan. Kalau saya kaitkan dengan kemunculan kartu 4 koin, ya bisa saja rasa ketakutan ini ada kaitannya dengan hutang piutang dia, ada kaitannya dengan apa yang menjadi kebohongan dia di luaran sana, apa yang menjadi karakter dia, di mana dia terlalu mengintimidasi orang, di mana dia terlalu merendahkan orang, di mana dia terlalu menganggap berbagai orang di luaran sana untuk bisa dia manfaatkan. Dia ini situasinya, kalau saya contohkan posisi dia berada di alam terbuka, mungkin kondisi itu akan dia pergunakan untuk mengintrospeksikan diri, di mana ketika mengintrospeksikan diri, dia kembali untuk mengingat apa yang menjadi perlakuan dia terhadap diri kamu. Dia mencoba untuk mengingat apa yang menjadi kebiasaan buruk dia. Dia mencoba untuk mengingat apa yang dia terima dan apa yang dia alami dari apa yang menjadi hubungan dia secara kecurangan. Muncul kartu The Emperor. The Emperor, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, saya rasa ini orang memang lagi butuh pengayoman, pencerahan, ataupun bimbingan malam hari ini. Ini kondisi dia ini seperti orang yang membutuhkan seseorang, di mana ketika membutuhkan seseorang, karena memang dia ini memang sangat kalut, apa yang dia tidak tahu lakukan, seperti meminta pertolongan. Secara pemikiran tidak stabil, secara pembawaan energi seperti orang yang kebingungan. Ini dia Wageng. Dan bisa saja kartu The Emperor ini pun saya katakan, manusia itu sambil memperhatikan diri kamu dan sambil memantau diri kamu. Karena di balik saya mengatakan manusia itu memantau atau memperhatikan diri kamu, dia ini seperti mencoba untuk mendekatkan diri karena dia sadar siapa orang yang bisa menolong dia dan siapa orang yang bisa membantu manusia itu dari berbagai permasalahan yang sedang terjadi terhadap diri dia malam ini. Muncul kartu Ten of Swords.
kartu pedang kembali yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 10 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-10 pedang tersebut, coba perhatikan bagaimana situasi gambarnya, Wak Geng. Coba perhatikan situasi gambarnya. Seseorang yang tertidur, tetapi posisinya ditusuk. Kalau saya katakan bagaimana suasananya untuk malam hari ini, seperti suasana yang menangis, seperti ada suasana di mana ada bentuk kondisi yang runtuh, kondisi yang hancur, kondisi penuh dengan rasa ketakutan, kondisi yang benar-benar merasa tidak ada ketenangan. Ini kehidupan dia secara keuangan sedang berada di titik paling rendah yang dia nikmati, yang dia alami. Dia mencurangi diri kamu kan di dalam komitmen, dia pun dicurangi dari komitmen dia terhadap pihak ketiga. Muncul kartu The Tower. The Tower, kartu ini lagi yang muncul. Kartu ini selalu saja muncul, kartu ini selalu saja saya pegang. Seakan-akan kartu ini seperti mengatakan manusia itu lagi berpura-pura untuk memperlihatkan diri dia bersifat bahagia padahal tidak bahagia. Dia ini seperti ingin memperlihatkan bahwasannya saya di sini baik-baik saja, tanpa kamu pun saya di sini keadaannya nyaman, tenang, bahagia, padahal tidak, keterbalikan. Jadi kalau kamu masih saja diperlihatkan dengan kondisi dia secara media sosial atau ada seseorang yang mengatakan bahwasannya dia bahagia, itu adalah permainan agar dia bisa memancing bagaimana pembawaan energi kamu bersifat emosional atau bersifat tenang. Apa yang dia perlihatkan itu tidak tersinkron dari kemunculan kartu ini, Wak Geng. Kartu pertama tercekik, beban, intimidasi. Muncul kartu The Moon, unsur air berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, kartu The Moon ini pun seperti mengatakan ada sesuatu hal yang tidak kamu ketahui dari apa yang dia sembunyikan berdasarkan kebohongan dia. Ternyata sesuatu hal itu membuat situasi dia bersifat bahaya untuk malam ini. Nih, ada sesuatu hal yang benar-benar tidak kamu ketahui terjadi terhadap manusia itu, tetapi saya mengategorikan bersifat negatif. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The Moon sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.